Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ali Yudi Hartanto selaku Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Bapak Tri, Pak Fahrul, Bu Hayati, Mbak Elida, dan rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung ke dalam agenda Jumat Ceria Sharing is Caring edisi 4, yang pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas itu terkait Managing Your Boss. Nah, jadi cukup menarik ya topiknya ya, di mana topik ini bukan merupakan terkait teknis pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, tapi merupakan terkait pelatihan manajerial seperti itu. Dan ini juga kalau nggak salah ada di Ideas ya Mbak Sofi ya. Iya, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin nantinya mendapat giliran untuk sharing session, jadi bisa apapun, nggak harus terkait pekerjaan teknis yang dijalani, tapi bisa hal-hal lain, misalnya manajerial atau soft skill lain. Yang penting tujuannya adalah untuk memberikan manfaat dan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari rekan-rekan inspektorat utama. Baik, tanpa panjang lebar, sebelum kita mulai untuk masuk ke agenda inti, alangkah jauh lebih baik kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Langsung saja, mari kita mulai agenda sharing session-nya Jumat Ceria ini. Kepada Mbak Sofi, kami persilahkan. Terima kasih Mas Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ali Yudi, Pak Tri yang hadir secara luring, kemudian Bu Hayati, Ibu Elida, serta teman-teman semua. Pagi ini saya akan sharing. Mungkin kalau narasumber-narasumber sebelumnya itu sudah settle di bidangnya. Kalau saya masih belajar. Jadi ini kita sama-sama belajar, kita sharing bersama. Tidak berarti saya bisa dalam hal ini, tapi kita sharing, kita belajar bersama pada pagi hari ini. Tanpa panjang lebar, saya akan sharing untuk presentasinya pada pagi ini. Bapak Ibu serta teman-teman semua, pagi ini kita akan mempelajari tentang managing your boss. Mengapa sih karyawan di suatu perusahaan itu meninggalkan perusahaannya? Ada berbagai macam. Salah satunya di manajer. Kenapa sih manajer itu diletakkan di paling bawah, tapi merupakan salah satu alasan karena manajer itu sebenarnya puncak pimpinan. Jadi ketika alasan-alasan di atas itu bisa dipengaruhi oleh manajer. Nah, kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita memanage manajer. Dalam artian memanage itu bukan kita mengatur manajer, tapi kita memahami bagaimana kita bisa bekerja sama dengan manajer. Table contents yang akan kita bahas hari ini tentang manajemen atasan. Pengertiannya seperti apa, kemudian berbagai macam kepercayaan atasan, terus kemudian kepribadian atasan. Jadi kita mengenali dulu bagaimana kepribadian atasan kita, supaya kita bisa memahami sifat-sifatnya. Manajemen atasan itu apa sih? Gitu kan. Manajemen atasan itu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan atasan untuk mencapai tujuan kita, yang seringkali juga identik dengan tujuan atasan kita. Tujuan atasan dan tujuan kita tuh harus identik, harus sama, supaya tujuan organisasi juga dapat tercapai. Nah, dari sini kita bisa mengelola bagaimana supaya tujuan kita dan tujuan atasan itu bisa sinkron, tidak jalan ke kanan dan satu lagi jalan ke kiri. Nah, itu susah nyarinya nanti. Terus apa sih yang diharapkan? The purpose of managing your boss. Mendapat kepercayaan penuh dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian memperoleh persetujuan atasan tentang apa yang ingin Anda lakukan. Menyelesaikan masalah pekerjaan dengan baik dan tuntas.
menyelaraskan diri kita dan atasan sehingga pemahaman kita sama. 5 motivasi atasan terhadap karyawannya, yaitu pekerjaan on time. Setiap atasan pasti menginginkan pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya itu dilakukan secara on time, sesuai dengan timeline yang beliau inginkan. Kemudian produktivitas karyawan, kesejahteraan karyawan, pengeluaran terkontrol, peningkatan karir, itu sangat penting peningkatan karir. William Wu, ini adalah seorang konsultan dari Singapura. Beliau mengatakan bahwa terdapat 3 kata sakti yang harus kita lakukan sebagai karyawan untuk mengefektivitaskan pribadi, yaitu setiap atasan kita memberikan instruksi, kita harus langsung menjalankan aksi kita. Setelah kita menjalankan aksi, kita harus memberikan umpan balik supaya kita bisa dikoreksi oleh atasan kita. Nah, di instruksi itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah kita harus mendengarkan. Dengarkan dulu atasan kita itu membicarakan tentang apa arahannya, kemudian mencatatnya. Karena kenapa mencatat itu perlu? Karena otak manusia itu kecil, hanya segenggaman tangan katanya. Nah, tapi dia harus mengingat banyak hal, sehingga dengan cara kita mencatat, kita bisa dibantu untuk mengingat apa-apa saja yang diarahkan oleh atasan kita. Kemudian melakukan klarifikasi. Kalau ada sesuatu hal yang kita tidak mengerti, kita klarifikasi, kita tanyakan. Kemudian kita lakukan konfirmasi untuk apakah benar sesuai dengan apa yang kita paham. Lalu kita lakukan tindakan. Yang kita lakukan dalam tindakan ini adalah hilangkan pikiran-pikiran negatif. Jangan kita berpikir kita tidak bisa, sepertinya tidak mungkin. Kemudian apalagi ya, hal-hal negatif lainnya lah. Kita mencoba untuk positif dulu. Kemudian kreativitas, melakukan perkuatan kreativitas pada tim. Nah, kita lakukan kira-kira apa ya yang bagus gitu untuk arahannya si Bapak. Seperti itu. Tapi kita lakukan bersama-sama dengan tim supaya banyak ide, banyak masukan. Karena kalau sendiri kan hanya satu masukan, kalau bersama dengan tim itu beberapa masukan. Kepala boleh sama hitam, tapi kan isinya berbeda gitu loh. Makanya kreativitas tim itu diperlukan. Bagaimana sih cara melawan pikiran negatif? Terbuka dengan wawasan. Jadi sering-sering membaca boleh, atau berdiskusi, kemudian menjadi orang yang penuh dengan rasa ingin tahu hari ini ada kejadian apa ya, seperti itu. Atau kalau seandainya Bapak minta itu tuh bisa kita lakukan dengan trik yang B enggak ya, seperti itu. Kemudian bersikap maju, jangan mundur. Nah, yang seperti tadi, positive thinking. Bisa lah ya, nggak mungkin lah nggak bisa. Loh, dia bisa mengerjakan kok, masa saya nggak bisa? Seperti itu. Nah, umpan balik itu penting. Mengapa harus memberikan umpan balik? Pertama, untuk mengevaluasi pekerjaan kita, apakah sudah betul atau masih perlu perbaikan. Kemudian, untuk menunjukkan efektivitas pribadi, untuk memberikan kesan positif, untuk promosi lebih mudah, untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut. Dengan adanya feedback, nanti atasan kita itu bisa memberikan instruksi lebih lanjut apa yang harus kita lakukan dengan apa yang telah kita lakukan gitu loh. Nah, ini adalah tingkat kepercayaan atasan kepada bawahan. Level yang paling terendah itu adalah level 5. Jadi ini naik ke atas, yaitu karyawan siput. Yang keempat ada karyawan pelapor, yang ketiga ada karyawan berhati-hati, yang kedua ada karyawan teliti, dan yang pertama adalah karyawan mandiri. Nah, kita akan bahas satu-satu apa sih itu tingkat kepercayaan atasan kepada bawahan. Sebelum membahasnya, ada suatu proses pembuatan keputusan yang harus kita lakukan untuk diberikan kepada atasan. Yang pertama, ketika terjadi suatu masalah, kita identifikasikan dulu masalahnya apa. Kemudian kita kembangkan alternatif solusinya.
pilih dari alternatif-alternatif itu, kira-kira mana yang terbaik yang bisa kita informasikan kepada atasan kita. Nah, setelah itu kita implementasikan solusinya. Kalau ternyata memang sudah sesuai, lalu kita informasikan kepada atasan kita. Jika terjadi hal yang berbeda, mulai lagi dari awal, identifikasi lagi masalahnya, kembangkan lagi solusinya, pilih lagi alternatif yang terbaik lagi. Nah, ini adalah level-level kepercayaan atasan kepada bawahannya. Yang pertama itu no trust. Jadi tidak ada kepercayaan sama sekali di atasan terhadap bawahannya. Situasinya yaitu bos yang menemukan masalah, bos yang menemukan alternatif solusi, bos yang memutuskan solusi, dan karyawan hanya mengimplementasikan solusinya. Kalau ini hampir sekitar 75% dilakukan oleh bos. Kemudian level yang keempat yaitu low level of trust. Ini level yang rendah lah. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh karyawan di level yang ini? Mengidentifikasi masalah. Di sini karyawan sudah mulai mengidentifikasi masalah, memberitahu bos tentang masalahnya, tapi bos yang menentukan alternatif solusi, memutuskan solusinya, karyawan mengimplementasikannya. Ini sudah mulai ada karyawan sudah mulai terjun mengidentifikasi dan lain sebagainya itu. Yang selanjutnya yaitu moderate level of trust. Ini level yang tadi karyawan berhati-hati. Karyawan akan mengidentifikasi masalah, menemukan alternatif solusi, menunjukkan alternatif solusi pada bos, dan bos yang memutuskan keputusan berdasarkan data karyawan. Kemudian karyawan mengimplementasikan solusinya. Kemudian yang high level of trust. Karyawan akan mengidentifikasi masalah, menemukan alternatif solusi, memilih solusi yang terbaik, menginformasikan solusi pada bos, kemudian karyawan mengimplementasikan solusinya. Nah, ini level yang terakhir. Ini level yang karyawan mandiri. Jadi, bos cuma tahu akhirnya aja pokoknya. Yaitu karyawan mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif solusi, memilih solusi, mengimplementasikan solusi. Nah, kemudian baru memberitahukan kepada bosnya. Action. Level of trust dari action itu apa sih yang dilakukan karyawan? Pahami lingkungan atasan Anda. Tahu dulu atasannya itu dulunya seperti apa, supaya kita tidak salah persepsi. Kemudian ketahui kekuatan, kelemahan, dan gaya kerja atasan Anda. Pahami gaya kerja Anda sendiri dengan bekerja dengan level kepercayaan yang sama dengan atasan Anda. Umumnya lebih baik over communicate daripada under communicate. Selalu jujur dan dapat diandalkan. Nah, kalau ini biasanya nih over communicate itu adalah salah satu yang menjadi hal yang kadang-kadang tuh sering terjadi ya. Si A dalam suatu tim udah diinfokan belum ya ke ibu misalnya. Ternyata yang lainnya menunggu si B yang mengumumkan ya seperti itu. Jadi lebih baik dua-duanya lah menginformasikan. Jadi lebih baik over communicate daripada under communicate. Ini adalah jenis-jenis dari sifat-sifat individu sebenarnya. Ada dominance, influence, steadiness, dan conscientious. Influence itu adalah pemimpin yang memiliki keintiman, gimana ya? Perilakunya tuh yang sering terjadi itu tampak antusias, sangat bersahabat, mudah bergaul, senang bercerita dan bercanda, mudah berbagi rasa, tidak mempedulikan hal-hal yang sifatnya detail, meja kerjanya berantakan dan tidak mengetahui letak barang. Berpakaiannya mengikuti tren atau model yang terkini. Jadi kalau yang intimate itu dia itu lebih banyak ngobrol, tukar cerita seperti itu. Bagaimana sih kepemimpinannya? Dia lebih demokratis. Jadi ketika bawahannya itu atau karyawannya itu memberikan info-info itu lebih demokratis. Jadi seperti apa diminta pemahaman dari karyawannya. Kemudian mempermudah terbukanya komunikasi dengan orang lain, ingin konsensus dalam pengambilan keputusan. Cara mengatasi atasan tipe intim.
Karena beliau itu bersahabat, sehingga kita harus bersikap ramah, dengarkan pimpinan, bantu pimpinan menerjemahkan pembicaraan pada tindakan nyata, mengenali prestasi mereka, jangan membuat diskusi yang menjadi tergesa-gesa, kemudian membuat rangkuman secara tertulis. Yang selanjutnya, mohon maaf ini saya cepat saja ya. Kemudian dominan. Bagaimana sih perilaku-perilaku dari yang memiliki sikap dominan? Di sini memang ada beberapa jenis perilaku-perilaku, namun tidak terpaku pada ini ya. Jadi ini bisa menjadi rambu-rambu saja. Kemudian perilakunya itu yaitu terbuka apa adanya, tanpa menutupi perasaan, kemudian sering menginterupsi, tidak sabaran, dan tampak resah, jabat tangannya kuat dan keras, berani menatap mata lawan bicara, mencoba untuk mendominasi, agresif, dan berani mengkritik secara langsung. Mudah tertantang dalam berpakaian praktis dan tidak begitu memperhatikan kerapian. Kalau kepemimpinannya itu seperti apa ya? Mengambil tipe otokrasi, lebih suka hierarki, mendefinisikan tanggung jawab, tindakan pelaksanaan, kemudian mengatasi masalah. Cara mengatasi atasan tipe dominan. Kita harus jujur, terbuka, dan sampaikan dengan tegas dan cepat. Ajukan pertanyaan yang memungkinkan menemukan berbagai hal atau gagasan daripada memberikan perintah kepadanya. Kemudian argumentasi itu berupa fakta, jangan menggantung. Bersikaplah tepat, efisien, dan disiplin. Kemudian bertindak demi mencapai keinginan dan kebutuhannya sendiri. Steady. Perilaku yang biasa ditampakkan oleh steadiness itu yaitu beliau itu adalah pendengar yang baik, sopan, diplomatis, sabar, tenang, akan berupaya mempertahankan status quo. Sulit berubah kalau steadiness itu. Kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi. Tidak banyak menuntut, mudah puas dengan miliknya, membuat pertanyaan-pertanyaan yang tentatif dan tidak pasti. Dalam berpakaian cenderung memilih busana yang nyaman untuk dirinya. Kepemimpinannya yaitu mengambil bagian dalam berpartisipasi, mendelegasikan keputusan harian kepada orang lain, memberi dukungan dengan mendengarkan dan membiarkan orang lain menindaklanjuti tugas-tugas, mencari kedamaian dan keharmonisasian. Cara mengatasi atasan tipe stabil, perlihatkan minat dan jadilah kepercayaan dengannya. Sampaikan sesuatu dengan runtun dan jelas, memberikan waktu dan tidak memaksanya. Menyukai jaminan bahwa tindakan yang ditempuh memiliki resiko yang minimum. Tipe ya konsensus, itu tipe yang cermat. Perilakunya yaitu selalu menyiapkan diri sebelum datang atau pergi ke pertemuan atau rapat. Tepat waktu, tidak tergesa-gesa, akurat, dan detail, menjadi defense bila terancam, menghindari konflik, tidak mudah berbagi rasa, nampak tidak ekspresif, sangat logis, perfeksionis, disiplin, dan dalam memanfaatkan waktu. Tipe kepemimpinannya yaitu memimpin lebih banyak dengan pendekatan birokrasi, menekankan prosedur yang jelas dan penyelesaian tugas. Keinginan kelengkapan prosedur, tetapi jika diikuti mereka membiarkan adanya inisiatif individunya. Bagaimana cara mengatasi tipe cermat? Peringatkan dan hindari kejutan. Kalau cermat itu nggak suka kejutan, walaupun itu sesuatu hal yang manis. Kemudian logis, akurat, dan data yang jelas serta sistematis. Berikanlah penjelasan yang detail dan rinci. Tunjukkan kesesuaian dengan gambar besarnya. Spesifik dalam ketidaksepakatan dan fokuslah pada fakta. Sabar, konsisten, dan diplomatis. Jelaskan dengan semua kronologisnya. Sepertinya sudah selesai. Nah, kalau ini saya mengutip dari seseorang. Tidak perlu banyak bicara untuk menerangkan apa yang Anda lakukan. Tetapi lakukan yang terbaik yang bisa Anda berikan kepada pimpinan, maka pimpinan akan mengetahui seberapa besar loyal Anda kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sufi atas pemaparan materinya terkait
Managing your boss ya, sangat menarik gitu. Silahkan kepada teman-teman jika ada pertanyaan. Yang luring dulu, Pak Tri, Bu Hayati. Ya, silakan Mas Dodi. Mas Dodi. Ya, terima kasih Mbak Sofi atas paparannya, sangat menarik ya. Boleh lihat slide yang cara melawan pikiran negatif tadi, Mbak Sofi. Nah, ini Mbak Sofi yang tengah ini yang menjadi orang yang penuh rasa ingin tahu. Nah, ini bagaimana cara menghadapi atau menghadapi manajer jika kita itu dianggap orang ini terlalu banyak nanya nih gitu, terlalu banyak istilahnya terlalu banyak nanya dan mungkin terasa mengganggu manajer tersebut ya. Ini kan managing your boss kan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, slide berikutnya, Mbak. Lagi, Pak. Lagi yang ada ini kalau nggak salah, menginformasikan alternatif kalau nggak salah atau apa ya. Coba lagi, setelah ini banyak. Lagi, Mbak. Bukan ini, Mbak. Lagi, Mbak. Sebelah mana tuh? Coba terus lagi, Mbak. Ya, saya kelas dulu ya, bentar. Ya. Enggak mau. Next, Mbak. Bentar ya, Mas Dut. Lihat, Ini nggak lihat soalnya. loading, bentar. Loading. Bukan, bentar ya. Nah, yang mana Mas Dut? Alternatif. Tindakan. Bukan, yang paling coba yang lagi yang ada kanan sama kiri itu kalau nggak salah ada itu tadi. Kanan sama kiri itu tentang menginformasikan alternatif, nggak salah ya. Ke bawah, Mbak. Ke bawah. Yang Kanan dan kiri. coba nomor 15 itu. Mulai dari nomor 15. Ini jenis-jenis kepercayaan atasan kepada bawahan. Oh, bukan. Yang bawah lagi, Mbak. Saya lupa. Ini level of transaction. Bukan, bawah lagi ada nggak, Pak? Ini udah mulai yang ini tipe-tipe atasan. Dominan. Boleh lah. Coba. Saya lupa soalnya. Nih. Bawah lagi. Lagi ini. Bawah lagi. Ini. Bawah lagi. Wah, suaranya dengung tuh. Ini. Lupa Mbak di sebelah mana tadi. Mungkin saran tuh dia ya. Kan kadang kan kita lupa ya ini untuk ngasih pertanyaan ya. Kalau bisa mungkin ada sesi saat mau paparan mungkin ini kali bisa langsung bertanya kali biar nggak lupa. Untuk panitia aja nih ya saran. Biar saya juga nggak. Iya, Ya, Mas, tapi nanti karena ini waktunya hanya sejam ya. Jika ada pertanyaan di tengah-tengah sesi itu khawatirnya akan mengganggu ritme pembicaraan. Jadi lebih baik dicatat dulu saja. Gitu loh. Masalahnya kan ini Mas kadang kalau ada materi-materi yang penting ya itu kan kita kadang nggak bisa langsung nunggu materi dicatat gitu kan. ini kali ya Mas Dot. Begitu ngelihat materi langsung
kepikiran, oh ya ini itu masuknya apa gitu. Kita kan pengen interaktif lah ya, bukan monoton begini. Nah, mungkin maksudnya itu loh. Oke, Cuma siap. saya udah lupa Mbak. Jadi yang tadi aja karena sudah terlanjur lupa yang sebelah mana. Yang tadi aja Mbak dijawab Mbak, silakan Mbak Sofi. Ya, yang tadi menjadi orang yang penuh dengan rasa ingin tahu. Mas Dot, sebelumnya ini saya juga lagi mempelajari ya, Mas. Tapi saya menjawab sesuai dengan yang saya alami saja. Memang kalau terlalu banyak ingin tahu itu ada juga yang atasan tidak suka. Mungkin tipenya tipe yang dulu, steadiness, dominan biasanya yang paling nggak suka banyak ditanya. Dia tuh malah lebih suka memberikan perintah kalau dominan itu kan. Nah, menjadi orang yang penuh rasa ingin tahu, kalau menurut saya ya Mas Dod, tanyakan yang sewajarnya ditanyakan. Misalnya kita sudah menanyakan permasalahan itu terlebih dahulu kemarin, tapi kita lupa catat. Ya kan? Kita tanyain lagi ke atasan, ya atasan nggak suka, walaupun memang itu pengen tahu gitu kan caranya gimana gitu kan, tapi kita lupa tanya lagi, ya itu kesel atasannya. Atau hal-hal yang apa ya, yang bisalah kita ambil keputusan sendiri, tapi ternyata kita tanya sama atasan, seperti apa ya? Terkadang atasan itu kan terlalu sibuk ya, sehingga ada hal-hal yang ini nggak usah nanyalah sama saya. Kalau saya pernah mengalami itu hanya sharing ya, hanya sharing. Terkadang makanan, cemilan lah gitu kan misalnya. Kita sudah tahu nih menunya, ini gitu. Banyak memang yang disuka gitu kan. Tapi kita nggak perlu selalu nanya. Kalau lagi moodnya seperti ini, kita kasih apa ya, atau kita tanya ke ibu maunya apa ya gitu. Lah, saya mah nggak mau mikir hal-hal yang kayak gini, kadang seperti itu. Ya kalau disediain ya dimakan, kalau nggak disediain ya udah, seperti itu. Jadi ya menurut saya menjadi orang yang rasa ingin tahu itu perlu, tapi jangan terlalu kepo, apa ya? Mencari tahu hal-hal yang tidak penting gitu loh. Gitu sih Mas Dot. Kalau dalam pekerjaan sih bingung juga Mas. Karena ya itu, saya masih belajar. Jadi kalau di dalam pekerjaan itu rasa ingin tahu saya itu hanya sebatas teknisnya aja. Hal-hal yang enggak terlalu banyak ingin saya tahu ya enggak perlu saya tahu. Seperti itu sih kalau saya ya Mas Dot ya. Kalau di sini mungkin maksudnya itu rasa ingin tahu ya hal-hal yang sesuai dengan terbuka dengan gagasan ini, jadi mereka saling keterkaitan dengan gagasannya itu. Seperti itu sih, Mas. Atau berita-berita terbaru misalnya, teknologi informasi, biasanya kan berkembang ya. Itu bisa cara tahu, misalnya, oh yang di sana menggunakan teknik ini bisa kok, di sini nggak bisa ya. Pasti bisa lah, coba gimana ya caranya, kita tanya ke mereka, seperti itu. Tapi kalau rasa ingin tahunya terlalu banyak dan di luar dari hal-hal yang tidak perlu, kayaknya enggak juga sih Mas. Gitu. Menjawab enggak ya. Maaf ya. Oh, baik Mbak Sofi, kalau gitu saya akan mencoba jawaban Mbak Sofi. Terima kasih. Baik. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan. Sebagai karyawan terhadap atasan.
Nah, ini kan tadi kita dikasih ya, jangan kita berpikiran negatif, nggak bisa gitu kan. Ini disuruh sesuatu, bisa nggak ya gitu loh. Pasti kita harus berpikiran positif dulu, bisa dilakuin. Gimana caranya buat kasus ini terjadi nggak ya di tempat lain, jadi nggak ya di teman kita gitu ya, itu bukan kebiasaan, terus menjadi rasa tahu. Kalau misalnya tipe bos dan bagaimana lingkungan bos tersebut. Karenanya Oke, saya tanya Mbak Sofi ya. Jadi pernah magang di satu tempat gitu ya, terus menghadapi bos yang mungkin tipikalnya dominan gitu, dalam artian bos ini sangat sibuk, tidak memberikan arahan, namun kurang spesifik gitu. Tapi jika ditanya akan suatu hal itu marah, dalam artian kamu harusnya analisis dulu dong. Tapi yang jadi permasalahan, kami yang menjadi objek yang diberikan arahan tuh kurang memahami tadi apa isi atau apa yang dimaksud bos tersebut gitu. Sedangkan kan kalau membuat suatu pengolahan data atau analisis data itu kan saya biasanya membreakdown menjadi beberapa step. Nah, jika di salah satu step saja itu data yang dikumpulkan itu salah atau prosesnya salah, ke depannya akan dirombak lagi dari awal gitu. Jika tidak sesuai dengan keinginan bos. Nah, bagaimana cara menghadapi tipikal bos yang seperti itu? Jadi memberikan arahan yang kurang spesifik, namun jika ditanya itu malah marah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi betul ya kata Bu Hai, kalau teori ya just teori, secara prakteknya mungkin tidak sesuai dengan atau tidak semua teori bisa diterapkan gitu dalam praktek lapangannya. Nah, bagaimana jika kita sebagai bawahan dalam menghadapi bos itu di kondisi kita memiliki argumen yang menurut kita benar gitu. Namun bos memiliki argumen yang berlawanan dengan argumen yang bersifat subjektif. Contohnya, kita berargumen, kemudian sang bos itu berkata, saya itu sudah 10 tahun loh di bidang ini, saya lebih tahu dari kamu. Gitu. Tapi kepada kenyataannya, argumen bos tersebut kurang tepat. Mungkin tidak sesuai dengan kondisi terkini gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi kondisi seperti itu? Ya. baik. Saya menjawab berdasarkan pengalaman saja ya, Mas. Tapi bukan berarti apa yang saya lakukan ini benar. Bisa jadi apa yang saya lakukan ini salah, gitu kan. Kalau yang pertama itu atasan memberikan arahan tetapi tidak spesifik ya. Kemudian kalau ditanya marah. Yang pertama biasanya itu kita harus jawab baik. Kita lakukan. Mas Jihan punya tim nggak di situ?
Kebetulan bekerjanya individu, itu tugas individu. Individu. Punya senior nggak? Punya senior tapi tidak sebidang. Nah, senior tidak sebidang, tapi mungkin pernah melakukan hal tersebut. Pernah ditanya nggak ke senior tersebut? Kalau saya, Pernah, kondisinya saya tanya, cuman karena memang itu bukan untuk pekerjaan mereka dan hanya saya sendiri. Sedangkan si bos itu kan menjadi mentor saya ya dalam hal tersebut. Jadi kan bosnya sharing pekerjaan, jadi seharusnya bos yang mengerjakan karena sharing rekan-rekan senior saya itu tidak tahu tentang pekerjaan tersebut gitu. Sedangkan satu-satunya berinformasi ya si bos itu sendiri. Oke. Kalau pekerjaannya Mas Jihan itu dikerjakan dulu untuk dimintakan arahan, apakah bisa? Atau yang Mas Jihan kerjakan itu adalah hal yang paling akhir gitu, nggak bisa ada draftnya atau contohnya dulu seperti ini gitu loh. Bisa nggak dilakukan seperti itu? Atau memang pokoknya di sistem itu ketika kita sudah memasukkan sebuah data, itu sudah jadi akhir. Gitu. Kalau seandainya itu adalah akhir, kita masukkan ke dalam sistem, kemudian itu adalah hasil akhir, biasanya lakukan dulu penggambaran ke bos. Hasilnya nanti seperti ini bos. Kemudian bagaimana tanggapan bosnya gitu loh. Pastikan beliau akan memberikan umpan balik kalau memang bosnya itu kooperatif. Biasanya pasti akan memberikan umpan balik. Oh tidak seperti ini gitu loh. Mungkin bosnya Mas Jihan itu pengennya Mas Jihan aksi dulu aja gitu loh. Kemudian nanti dimintakan arahan ke beliau. Beliaunya akan memberikan revisi kalau memang salah. Kalau memang benar pasti akan, oh ya lanjutkan, seperti itu biasanya. Kalau memang hal yang dilakukan itu adalah benar-benar bertujuan untuk hasil akhir banget ya. Jadi buatlah draftnya dulu. Nantinya seperti apa. Beri gambaran aja ke atasan bahwa nanti ketika saya entry data ini, hasilnya seperti ini bos gitu loh. Apakah ini sudah benar? Mending dilakukan seperti itu ketimbang kita seperti apa ya bos gitu. Lo belum dilakukan kok sudah nanya, mungkin bosnya seperti itu. Gitu ya. Kalau menurut saya ya Mas. Gitu. Kalau yang kedua tadi maaf. Yang kedua bagaimana menghadapi kondisi ketika kita sedang berargumen atau berdiskusi dengan bos, sedangkan bos itu memiliki argumen tersendiri dengan alasan subjektif, namun argumennya itu tidak sesuai dengan kondisi terkini atau dalam artian salah gitu. Nah, kalau yang seperti itu biasanya kan kita sudah memberikan informasi ya bahasanya, memberikan informasi, memberikan kehati-hatian kepada bos bahwa ketika bos ke kanan itu ada lampu merah gitu kan. Tapi bosnya enggak, saya udah bertahun-tahun lewat sana nggak ada lampu merah. Padahal bosnya mungkin sudah tahun keberapa ke sananya, itu sudah terbaru gitu kan. Mungkin diinfokan, maaf Bu, ini terakhir saya lihat sekian. Oh enggak, misalnya ini. Oh baik Bu, ya sudah. Kalau sudah seperti itu, ya sudah kita iyakan bosnya gitu loh. Nanti ketika memang itu sebuah hal yang memang akan terjadi dan memang dialami oleh atasan kita ketika lewat situ memang ada lampu merah, beliau akan sadar sendiri, oh iya benar ya ternyata dari bawahanku tuh seperti ini. Gitu. Oke, siap, mantap. Baik, silakan Bu. Saya dapat memahami si bos yang seperti itu ya. Jadi jangan belum apa-apa udah maksudnya kadang bos tuh gini, kadang bos itu butuh juga suatu ide gitu loh. Kadang bos itu mengharapkan karyawan itu tuh ada ide juga gitu kayak gitu. Jadi kadang bos juga mungkin buntu gitu terkait hal itu, makanya dia minta bantuan atau sharing gitu. Kayak seperti itu mungkin inginnya memunculkan dulu gitu, kamu punya ide apa, seperti apa gitu kayak gitu. Tapi saya paham sih mungkin tipe bos yang seperti itu. Jadi dan biasanya bos itu senang kalau bawahnya itu ada ide gitu, ada ide dulu yang bisa dikeluarkan. Jadi tidak lantas kamu ya jangan selalu nurutin apa yang selama ini seperti itu gitu. Kalau pengennya kamu punya ide apa dulu sih yang bisa agar
apa ya, agar yang dulu dilakukan tuh mungkin bisa lebih oke gitu, hasilnya lebih baik gitu dari yang sebelum-sebelum. Kayak gitu aja sih. Dan mungkin terkait dengan yang bertanya ya, terlalu banyak bertanya itu, ada baiknya mungkin sebelum kita bertanya langsung ke bot, kita tuh cari info dulu terlebih dahulu. Jadi kitanya juga ada inisiatif untuk mengisi kekosongan di kita dulu gitu, jangan lantas minta arahan seluruhnya, tapi ya itu kita siapkan dulu. Benar ya tadi ada kita siapkan apa alternatifnya, kemudian kalau ini gimana, kalau itu gimana, kayak gitu diskusi awal. Berbagi perspektif saja gitu. Kalau ini kan managing your boss ya, karena bos itu identik kalau di perusahaan kan leader ya, tapi kan sebenarnya kalau di bentuk kepemimpinan sekarang itu kan sebenarnya manajer kan sebenarnya, jangan berupa leader dalam arti hanya bisa memerintah gitu. Sebenarnya kenapa namanya manajer gitu atau CEO gitu, yang dibutuhkan tuh manage-nya itu gitu, karena bagaimanapun harus diakui gitu, pekerjaan lebih baik apabila dikerjakan bersama-sama gitu, dalam arti ya kita harus membuat itu seperti tim gitu, bukan Superman gitu. Jadi kayak gini nih, cara melawan pikiran negatif, bersifat maju jangan mundur. Karena gini, kita tuh cenderung entah kita apa ya, tidak bisa move on dengan masa lalu. Pimpinan kan selalu berganti nih misalnya. Kadang-kadang nanti kita suka membanding-bandingkan gitu. Kalau zaman dulu kayak gini gitu. Nah, itu berpikir mundur gitu. Harusnya yang namanya, dan kayak tadi Teteh bilang gitu, pimpinan itu kan sebenarnya pasti dia melihat potensi dari stafnya gitu. Kadang-kadang kalau dia memberikan suatu tugas, itu dia memang satu, apakah memang itu udah spesialisasinya, misalnya nih Sarah nih spesialisasinya perencana, memang tugas dia gitu, ya sudah itu berarti daily activity gitu, udah pasti bisa selesai on time. Tapi kadang-kadang pimpinan juga melihat dengan misalnya dia dilakukan peningkatan kompetensi, nanti dia lihat kayaknya Sarah ini bisa dikasih challenge lain gitu. Nah, jadi bisa itu berupa bisa emang hanya mengerjakan tupoksi, atau dia bisa dikasih tantangan lain, atau memang ya tadi pimpinan juga butuh insight baru gitu, bahwa kalau saya suruh dengan misalnya dari selama ini sama Sarah, saya suruh ke Tehai, apakah pekerjaan yang sama dilakukan dengan cara yang berbeda? Nah, sebenarnya kadang-kadang definisi kreativitas itu juga bukan hanya out of the box, itu bukan hanya harus menciptakan sesuatu, mengerjakan dengan cara yang berbeda atau dengan pola pikir yang berbeda, dengan mindset, dengan new ways, dengan cara baru, atau dengan ada modifikasi sendiri sedikit, itu juga bisa dalam kreativitas gitu. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang kalau di inspektorat misalnya, atau yang saya alamin gitu, bukan hanya di inspektorat sih, dari zaman saya masih di daerah, di balai, kita kan selalu kekurangan staf. Nah, bagaimana pimpinan itu melihat misalnya yang misalnya pas orangnya lagi nggak ada, yang biasa mengerjakan, kita kan perlu tetap dibantu dengan yang lain gitu. Bagaimana kita mengolah sumber daya itu harus ada second layer-nya gitu. Bagaimana kalau misalnya nih kita nggak tahu lah kita bisa sehat atau enggak gitu. Kayak kemarin tuh Kak Yudi sakit misalnya, kan Kak Yudi juga pasti memikirkan tuh siapa mana tugas-tugas yang bisa saya delegasikan. Ada yang bisa diserahkan ke Tehai, ada yang dikasih ke Mbak Elida, nah kayak gitu, atau ya saya ke Dodi gitu, nah kayak gitu. Nah itu kan bentuk kreativitas pimpinan juga gitu. Jadi jangan disangka bahwa pimpinan itu juga hanya sekedar apa, misalnya saya juga misalnya punya kelemahan nih dalam satu mengerjakan sesuatu gitu. Nah, sedangkan saya di dispo gitu, kan minimal saya juga perlu bantuan. Kan nggak mungkin kalau tadi kata Sophie bisa langsung nolak kan, saya nggak bisa gitu. Padahal kan karena saya selalu punya mindset bahwa yang namanya bawahan itu harus mengerjakan, pasti saya gelisah gitu.
tetap aja meskipun saya misalnya kayak saya nolak tetap bisa gitu. Nah, bagaimana saya akhirnya mencoba apa ya udah saya terima dulu, tapi saya juga butuh bantuan gitu. Entah nanti kita bertanya sama yang lebih senior tadi, atau kita mencoba membaca dulu sendiri gitu, nah itu atau kayak gitu. Nah, jadi memang kalau berhubungan dengan orang itu ya ada, atau ya namanya kita berkolaborasi, berinteraksi, ya pasti ada dramanya gitu. Ya udah itu aja sih. Dari Pak Yudi itu dari tadi diem aja. Baik, terima kasih Pak Tri. Wah, lihat di sini kan ada ininya, apa alamatnya. Silakan teman-teman, masih ada waktu jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Baik, jika tidak ada, berarti kita cukupkan saja ya. Bisa diambil kesimpulan bahwa dalam managing your boss ini sebagai staff atau bawahan, kita tentu harus menyesuaikan dengan tipikal pimpinan kita tuh seperti apa gitu, dan tidak boleh langsung misalnya bertanya seenaknya atau hal-hal yang lainnya lah. Sedangkan di sisi lain si bos itu juga sibuk, sehingga kita juga dituntut sebenarnya memberikan inisiatif-inisiatif atau alternatif solusi lain sebelum menanyakan atau konsultasi ke bos tersebut. Gitu. Baik, mungkin itu saja ya. Izin Mas Jihan. Oh ya, silakan Pak Farul jika ingin menambahkan. Izin ya. Ya, yang saya hormati Pak Yudi, Pak Tri, Bu Hai, rekan-rekan bagian TU dan Ir2, Ir1, Mbak Sofi. Makasih Mbak Sofi sharingnya Mbak. Managing your boss itu menarik ya memang ya. Saya juga izin sharing begitu ya. Managing your boss itu kan sebetulnya kalau dari kata-katanya kesannya itu kan hanya komunikasi satu pihak begitu ya. Bagaimana atas bawahan bisa memanage bosnya gitu ya. Atau mungkin rekan kerjanya memanage dari bosnya begitu ya. Nah, kalau saya melihat dari managing your boss itu yang pertama memang dari yang Mbak Sofi tadi sampaikan ya. Kita memang harus mencoba gitu ya untuk bisa mengerti dan memahami bagaimana karakter dan leadership dari bosnya begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bangun hubungan baik begitu ya. Hubungan baik, relationship yang baik dengan bos gitu ya, maupun dengan rekan kerja sih sebetulnya ya, artinya hubungan lingkungan kerja yang kondusif lah begitu ya. Karena managing your boss itu goals-nya adalah bukan bagaimana bos memberikan reward atau mungkin bos senang dengan kerjaan kita gitu ya. Tapi goals-nya adalah ya tujuan atau sasaran organisasi itu bisa tercapai begitu ya. Indikatornya bisa tercapai. Itu kalau saya melihat managing your boss seperti itu. Kemudian akan menjadi lebih hebat lagi ketika kita bisa fokus pada masalah itu gitu ya. Kita bisa fokus pada masalah yang dihadapi oleh bos, membantu menyelesaikannya gitu ya. Memberikan alternatif solusi juga begitu. Di samping bos juga mungkin kadang memberikan arahan, memberikan guidance gitu ya. Nah, namun gitu ya, supaya tidak terkesan dalam tanda kutip otoriter begitu ya, memang perlu dibangun komunikasi yang bagus gitu ya, yang baik, yang terbuka gitu. Artinya ada feedback lah begitu ya, ada feedback. Harusnya sih bos bisa juga meminta feedback ya, meminta feedback dari rekan kerjanya atau dari bawahannya gitu ya, dari stafnya gitu, terkait dengan bagaimana cara dia
manage gitu ya. Jadi komunikasi itu jalan dua pihak gitu ya. Tidak hanya satu pihak bagaimana dari staff ke bos, tapi juga bos juga harus bisa mendapatkan feedback informasi gitu ya. Apa yang menurut staff ini kurang. Nah itu yang saya coba lihat begitu ya dari bagaimana manage your boss ini gitu ya. Untuk memanage up ya tadi goals-nya berupa sasaran dan indikator kinerja. Kalau nah saya ingin tanya pengalaman Mbak Sofi juga nih. Kalau bagaimana Mbak Sofi bisa, kalau ini kan manage your boss ya. Nah, manage your boss itu kan erat kaitannya juga dengan mental health gitu ya. Artinya kesehatan mental juga nih gitu ya. Nah, bagaimana bisa memanage kesehatan mentalnya nih Mbak Sofi gitu ya. Artinya tentu kita punya masing-masing kan punya problem ya, problem pribadi gitu ya. Kemudian di satu sisi kita juga harus profesional gitu ya, memanage your boss. Tapi ya profesional itu kan berarti kita mengesampingkan permasalahan pribadi kita gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kan berarti bagaimana memanage mentalnya gitu, kesehatan mentalnya. Gitu. Nah, saya ingin tanya bagaimana tips dan triknya atau mungkin pengalaman Mbak Sofi ya selama ini bagaimana memanage pengalaman kesehatan mentalnya itu Mbak. Silakan Mbak. Makasih Mas Jihan. Sama-sama Pak. Silakan Mbak Sofi. Baik, terima kasih Pak Farul. Saya coba jawab ya Pak. Kalau saya biasanya bagaimana cara menenangkan pikiran yang seperti itu? Me time Pak. Jadi ada kalanya ketika ada waktu kita me time-nya kita sendiri Pak. Kalau saya biasanya nonton drakor seperti itu Pak. Jadi menghilangkan sejenak atau jalan-jalan seperti itu sih Pak. Tidur Pak, biasanya karena kan biasanya kurang Iya. tidur Pak, tidur. Me time sih Pak intinya kalau saya biasanya. Iya, me time itu di saat hari kerja atau bisa anytime gitu? Biasanya Atau hari Sabtu Minggu gitu? Sabtu Minggu Pak, Sabtu Minggu. Sabtu Hari Minggu. biasa bisa, hari biasa biasanya saya kalau malam me time Pak. Entah cuma buka-buka IG seperti itu me time buat saya Pak. Dengan membaca cerita-cerita lelucon seperti itu atau membaca-baca, saya lebih suka biasanya apa ya Pak, membaca IG tentang psikologi Pak. Jadi ada yang quote-quote gitu, aduh anak-anak ini banget Pak, anak senja ya quote-quote seperti itu Pak, kadang bisa menguatkan juga. Oh ternyata kalau punya rasa seperti ini harus seperti itu gitu sih Pak. Saya lebih suka menenangkan pikirannya seperti itu Pak. Minimal membuka IG saya biasanya itu Pak. Iya. Oke, makasih sharingnya Mbak Sofi. Menarik. Sama-sama Pak. Masing-masing punya me time ya. Iya Pak. Me time penting Pak. Betul, betul. Oke, makasih. Mas Jihan. Ada sharing juga nggak dari Pak Farul? Iya Pak. Pak saya ingin bertanya Pak, mungkin bisa sharing Pak. Kenapa? Kalau tadi kan Mbak Sofi jika stres solusinya me time. Cuman yang jadi pertanyaan kalau misalnya kita punya permasalahan pribadi gitu Pak, entah sakit hati dengan bos atau apa, tapi tiap hari ketemu ya dengan bosnya begitu. Nah cara untuk menjadi profesional itu bagaimana ya Pak? Mengencamikan sifat baper dalam artian gitu. Iya. Iya, memang Mas itu bisa sangat sering terjadi ya kondisi semacam itu. Tapi kalau saya sih tadi sepakat ya dengan apa yang disampaikan Mbak Sofi ya. Pentingnya kita me time, kemudian manajemen stres gitu ya, dan manajemen kesehatan mental juga gitu ya. Artinya begini, saya sampai kadang saya itu kalau kemarin kan diajarkan ilmu tapping gitu ya. Saya kadang suka merenung gitu. Udahlah. Renungan saya tuh gini, kadang sudahlah apa namanya?
Yang penting saya sudah berbuat sesuai dengan kewenangan saya, sesuai dengan kemampuan saya, begitu kan. Dan mungkin kalau memang ini jalan yang memang bukan yang saya inginkan gitu ya, tapi ya sudah gitu, saya jalani saja dengan ikhlas, senang hati gitu. Walaupun sampai dengan saat ini pun saya juga masih belajar untuk ikhlas gitu ya. Artinya ya kita sebisa mungkin tapping diri kita gitu ya, yang kemarin diajarkan di timnya Pak Heri itu dengan Dr. Jen itu, tapping. Mas Jihan kan ada ya, Mas Jihan ya. Nah kalau Ada, saya Pak, dulu, ada, Pak. kalau saya dulu tappingnya itu model merenung dengan diri saya sendiri, saya bicara dengan diri saya sendiri gitu kan. Meditasi, Pak, ya, sebetulnya self-talk ya. ya kalau meditasi sih ya self talk lah, lebih self talk. Kalau meditasi saya nggak terlalu ini sih, nggak bisa gitu ya, tapi saya self talk aja karena walau bagaimanapun tujuan saya bekerja ini kan ya tadi ya, saya mengabdi pada organisasi begitu kan, dan masih ada keluarga yang saya peduli dengan saya gitu kan. Terus ya begitulah, artinya kita mencoba menenangkan diri kita sendiri dengan cara kita yang tadi Mbak Sofi sampaikan, me time tadi lah ya, masing-masing orang punya caranya. Artinya ya kita harus mengesampingkan ego kita, mengesampingkan ya dalam tanda kutip ya, jangan baper gitu Mas. Karena kalau baper gitu ya, hormon yang tidak diinginkan tuh bisa muncul gitu ya. Nah, kalau kemarin kan Dr. Jen bilang hormon apa tuh, endorfin ya. Nah, munculkan hormon endorfin kita gitu kan, tularkan kebahagiaan, bersyukur dan berserah diri sama Tuhan gitu ya. Artinya kita mencoba untuk menenangkan diri kita sendiri dengan cara kita. Itu sih Mas Jihan. Ya, dengan begitu kita lakukan, insya Allah kita bisa bersikap profesional sesuai dengan budaya organisasi lah ya. Ya, begitu Mas. Ya, super Pak Farul, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari Pak Yudi, dipersilakan Pak jika ingin memberikan sudut pandang ya. Iya, terima kasih Mas Jihan. Terima kasih Mbak Sofi atas materinya. Biasanya saya menerima materi itu tentang leadership pada aspek kepemimpinannya ya, bagaimana kita mengelola tim gitu ya. Sikap kita sebagai leader, ada inspiratif leader, ada transformational leader, dan seterusnya. Itu yang saya ketahui. Ya, ini baru dari Mbak Sofi, meletakkan kita pada sisi, kitalah yang berada di dalam tim tersebut ya. Kita bekerja di dalam tim, kemudian kita dalam tanda kutip melayani pimpinan untuk mewujudkan sasaran organisasi. Sebetulnya juga sasaran organisasi kita. Gitu. Terima kasih sharingnya Mbak Sofi. Jadi ada sifat-sifat dari kita yang harus kita kenali dan kita pahami untuk mengelola bagaimana kita bersikap pada pimpinan. Mas Jihan, mungkin saya menambahkan 1-2 hal yang pengalaman saja ya, pengalaman saja. Tadi komunikasi lebih baik adalah over komunikasi, saya setuju. Karena kalau tidak dikomunikasikan ke atasannya akan menjadi sulit, masalah itu terlanjur membesar. Kedua, cara membawakan komunikasinya juga penting. Jadi dulu kepala badan kita, Pak Sampurno itu saat saya CPNS itu menyampaikan, substansi itu penting, tapi bungkusnya lebih penting. Gitu. Mengartikannya adalah apa yang Anda komunikasikan itu penting, tetapi cara membawakannya juga penting, bahkan lebih penting gitu ya. Nah ini dibutuhkan pengalaman sih. Dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan tadi ingin tahu, mengenali. Jadi kalau bosnya lagi hektik gitu ya, kita ada pimpinan-pimpinan kita yang mungkin lagi hektik, ada masalah-masalah tertentu, kita menyampaikan informasi yang urgent, dia tambah panik gitu ya. Malah nanti substansinya tidak dapat gitu. Nah mungkin mengenali situasi-situasi seperti itu juga penting. Itu satu. Tadi sharing dari Mas Fahrul dan Mbak Sofi, me time, saya sepakat sekali. Mungkin sharing juga, jadi pernah saya mengikuti kelas gitu ya, di mana yang memberikan sesi seperti ini, seperti Jumat Ceria ini adalah Pak RJ Lino. Sekarang sayangnya beliau jadi tersangka KPK ya, tapi prosesnya masih terlalu lama gitu. Waktu itu beliau menjadi Dirut Pelindo.
Beliau membagi menjadi dua. Yang pertama adalah emosi, dan yang kedua adalah passion. Nah, ini agak susah yang membaginya. Saya sampai sekarang juga masih raba-raba bedanya di mana antara emosi dan passion. Beliau menyampaikan begini, kalau bekerja itu yang digunakan adalah passion-nya. Passion Anda apa gitu saat bekerja? Misalkan saya sebagai auditor, berarti mungkin passion saya adalah menemukan masalah lalu memberikan rekomendasi atau alternatif solusi. Dalam bekerja itu yang digunakan passion-nya, bukan emosinya. Sehingga kalau kita terbentur dengan kondisi lingkungan kerja, baik dia tim maupun atasan maupun bawahan kita, maka emosi kita tidak terganggu. Nah, ini agak susah bedakan antara passion dengan emotion, gitu ya. Emosi itu di mana, kata beliau, emosi itu diletakkan di keluarga. Jadi, rasa syukur kita, rasa bahagia kita itu ada pada keluarga, gitu. Jadi kalau keluarga kita, anak misalkan ya, yang belum punya anak, yang segera aja buat, gitu. Kalau saya sih anak gitu ya, kalau anak saya berhasil, apapun itu keberhasilannya, apapun ya, tidak harus ranking atau apa, maka saya bahagia, itu kalau saya gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau dalam pekerjaan, kalau pekerjaan saya berhasil, dengan bantuan teman-teman tentunya, maka passion-nya itu yang main. Oh, saya sukses karena pekerjaan ini, passion saya yang digunakan. Nah, dengan membedakan dua hal ini, mungkin tingkat stres pribadinya menjadi lebih terkelola. Itu sih saran dari Pak RJ Lino. Nah, dulu saya secara gurau kepada teman-teman di bagian TU menyampaikan kalau bekerja itu yang digunakan dengkulnya gitu. Meskipun tidak harfiah, nggak berpikir, tidak. Tapi sebetulnya tidak meletakkan emosi di sana gitu. Sehingga kalau Anda sudah bekerja keras, sesuai dengan kemampuan Anda, dikomunikasikan dengan kemampuan tim, dikomunikasikan lagi dengan atasan, atasannya tidak menerima itu atau mencemooh gitu ya. Kadang sakit tuh ya, kita udah kerja keras, berhari-hari, dicemooh. Saya pernah ada kejadian laporan saya dilempar ke lantai gitu ya. Pastikan emosi kita terganggu ya. Nah, kalau kita tidak letakkan itu sebagai suatu keberhasilan pribadi sih nggak ada masalah seharusnya. Itu masih dalam bagian pekerjaan. Mungkin itu Mas Jihan, Mbak Sofi yang bisa saya sharing. Jadi temukan me time-nya masing-masing ya. Kalau saya sekarang ngurus kucing, me time saya. Pulang kerja, mau berangkat kerja, saya masuk kandang kucing dulu. Kalau Mbak Sofi tadi baca, saya masih baca juga kadang. Tapi saya sudah kehilangan satu me time saya sih. Makan enak saya sudah susah. Jadi saya lebih ke hobi yang lain sekarang. Mungkin itu Mas Jian. Terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Baik, terima kasih Pak Yudi atas sudut pandangnya. Berhubung sudah memasuki jam 9, maka kita cukupkan untuk sharing session edisi keempat ini. Mari beri tepuk tangan untuk Mbak Sofi. Terima kasih Mbak Sofi atas sharing materinya. Semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini dapat kita laksanakan ya, dapat kita serap dengan baik begitu. Baik, teman-teman, sebagai bukti absen, agar mohon untuk menghidupkan kameranya sebentar, akan saya screenshot. Oke. Mas Jian, saya nggak bisa nyalain kamera, izin ya, off cam dulu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir dalam Jumat Ceria sharing edisi keempat pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya selaku MC mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Tri, minggu depan boleh dari IR1 Pak Tri? Ya Pak. IR2 sudah mungkin. Materinya. Iya. Makasih. Izin live ya. Terima kasih Pak Yudi. Silakan, Pak. Mas Terima Jihan, kasih Pak, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Sofi ya.